Anda bergerak di agama atau politik? Oh, saya bergerak, saya apologet, saya gerak semuanya. Saya ini nabi kok. Nabi. Lu kamu nggak percaya, suka-suka kamu. Saya mau ngomong nabi. Loh, saya ngomong ketawa apa juga saja. ketawa sendiri kok kamu Iya, marah. boleh. Kok marah? Enggak marah. Boleh saja. Paul, Boleh saja. kalau nggak tunjukkan, kenapa itu kamu jangan marah? ditanggapi, Pak. Sudah. Nggak tunjukin Kalau nggak tantang muka jangan ditanggapi, Pak. Oh, lihat tuh. Saya nggak Omongan nantang. nabi nggak semua tampakkan kamu muka, tunjukkan jangan muka. Kalau protes di mau sini nabi, ya. Nyalain. Protes di sini kalau nggak Jus, tampak muka. kubrak, Dimin aja ulala Pak. bebe. Nggak ngerti. saya mau jadi nabi, suka-suka Dimin aja Pak saya Paul. kok. Jangan marah-marah Pak Paul. Anda Baik, murid Yesus hemat. katanya. Dia nggak ngerti apa yang dia bicarakan nih. Dimin aja Pak. Nggak suka nabi tapi masuk rombongan nabi. Pak Paul, Anda nabi kok emosian gimana? Hai. Nggak usah Diam, ditanggapi diam. si Lukas Hartono. Nggak usah ditanggapi si Lukas Hartono itu. bicaranya Pak Paul. begitu. Bukan Halo, Di Pak YouTube Paul. juga, di YouTube juga. saya dia pernah bicaranya cari. begitu. Kemana kau? Ayo Pak Paul, Saya tanya debat dengan gini, saya kamu tunjukkan dong. muka berani Jangan, kan nih? jangan Kamu yang lari, ngomong tunjukkan hostnya muka jangan dulu deh. tutup Kamu tunjukkan saya. muka dulu deh. Kamu tunjukkan Jangan muka, tutup nanti baru saya, saya ngomong tak Pak Paul, jelasin. dengerin saya ngomongnya Gak bergantian mau, Pak, kamu supaya tunjukin yang muka baru dengar. saya ngomong. Kamu tunjukin muka dulu, Silakan baru Pak saya Paul ngomong sekarang sama bicara, kamu. saya dengerin. Kamu kaca Muka dulu. Kalau kamu nggak punya titik, On cam, ngomong di sini. imut. On cam, on Kalau cam. nggak punya titik, jangan ngomong di sini. Dimut dulu semua Pak. Channel lain Dimut aja semua nih. dulu Pak. Kasih kesempatan. On cam, Ini on sudah cam. membayar dulu, kok, Pak, biar ada negara kesempatan Indonesia. Diam dulu, Saya yang lain kalau diam. nggak punya Kasih titik, kesempatan tunjukin dia, muka. dikasih Udah kesempatan. sini. Cuman enak-enak, Kasih. kamu bodohin orang Indonesia. Tunjuk muka dulu Pak Lukas. Kita kasih kesempatan, Oh. kita mau lihat. Subscribe susu kuda aja. Kalau susu kuda ini openg lama nih. Anda yang mau kritik saya harus tunjuk muka ya. Kalau nggak tunjuk muka nggak boleh kamu kritik saya. Pak Paul, saya tahu nih Ya. lokasinya Amin Pak Paul. Saya kejar nih orang Pak Paul. Kejar aja Masa toh. dikejar. Oh, saya Bisa. cuma debat aja kok Ini masih deket nih Pak Paul Nah, dari daerah itu saya. tuh tampak muka. Boleh sekarang tutup. mau bilang apa nih? Ya, Nah, Pak Paul jangan emosi. Maksud saya kan Lo kok emosi? Keluar Coba saya aja tanya banyak nih. channel lain kok. Nih Pak Lukas, Kasih saya mau tanya. kesempatan Diam. nabi ke channel dia. Biar ngomong dulu. Yang lain diam Ngomong dulu. dulu. Ini kan sudah saya tampak tak muka. ngomong Kalau sudah berdua tampak sama muka, Pak kita Paul. lihat Yang toh. lain Saya diam mendengarkan dulu Pak ya. Paul ngomong, nanti bergantian supaya yang lain bisa dengar. Silakan Pak Paul. Nah, sekarang saya mau tanya, tunjukkan satu nabi yang gak ngomongnya nggak kayak saya. Maaf, Pak Paul pengikut Nabi atau Yesus? Loh, kamu tunjukkan satu nabi ya yang gaya ngomongnya nggak kayak saya. Kok malah peluk nabi kayak Yesus, gimana sih? Anda ngaku orang Nasrani atau orang Yahudi? Saya tanya dulu, saya bingung. Kalau Nabi Mana Nabi, ada saya pernah percaya. ngaku orang Nasrani? Mana saya ada ngaku orang Nasrani? Lah, kamu Apa siapa? Nasrani? Agamanya apa? Loh, saya nggak punya agama. Nabi kok punya agama gimana? Mana ada Nabi punya agama? Kamu cari di Alkitab saya, mana ada Nabi punya agama? Oke, itu betul. Saya akui. Zaman Nabi pun tidak ada agama. Saya setuju. Coba rasul-rasul itu agamanya apa itu? Murid-murid Yesus agamanya apa tuh? Saya setuju. Memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi apa yang tidak Kamu kok berbuat tanya itu agamanya adalah murid saya? Kristus. Karena memang kan kita di Indonesia harus beragama. Kita disebut orang Nasrani. Tapi kita tidak mengalahkan bahwa Kristen itu adalah suatu agama yang menjadi Tuhan. Tidak. Memang Pak Paul dalam ini betul. Tapi menurut saya Nabi yang mengatakan bahwa tidak bicara seperti Anda. Nabi siapa? Saya tanya juga. Apakah semua perbuatan Nabi itu betul semua? Kalau ditanya jangan balik nanya dulu, jawab dulu. Nabi mana? Kalau yang gayanya nggak berbicara kayak seperti saya? Anda ada. Saya baca Mana? ada. Sebut siapa? Sebut siapa dong? Contoh Nabi Samuel suruh bunuh bangsa itu semua bangsa apa? Amalek suruh bunuh dari bayi sampai dan segalanya. Bantai semua, bayi pun bunuh semua. Itu kan perkataan Nabi kan? Betul enggak? Betul, itu siapa lagi? Coba Nabi mana lagi?
Jangan tanya salah satu, katanya saya sebutin salah satu. Loh, tapi sekarang saya nanya. Tolong Kamu jelasin. jawabnya nih. Ya, sekarang saya minta nanya. konfirmasi. Bentar, gantian Pak, gantian. Loh, kamu Anda belum menyatakan jawab yang suruh saya nanya kok. Loh, Kamu sudah aja saya belum jawab yang saya jawab. nanya kok. Ya belum Saya jawab. Saya tanya apa Nabi jawabnya Samuel, apa? Pak Paul. Saya nanyanya apa? Nabi yang berbicara seperti Anda karakternya, kan begitu? Wah, nggak didengar dulu pertanyaannya, Ya, makanya diulang Pak. pertanyaannya, Itu tadi. saya dengarkan. Iya, sebut satu nabi yang gayanya nggak seperti saya. Yang nggak seperti Anda, maksudnya nggak seperti Anda tuh yang nggak seperti Loh, bagaimana? tadi kan kamu mengkritik, katanya saya tidak boleh bicara seperti ini loh. Ini sekarang saya nabi ini modelnya begini. Kalau ada nabi nggak kayak saya, namanya bukan nabi. Nangkep nggak sih? Oh, setiap nabi berarti berbicaranya harus seperti Anda begitu. Oh iya dong, gimana? Kalau enggak bukan nabi dong. Iya Om Lukas. Gimana sih? Iya, Emang belajar. Ini ya. memang cara Nabi Makanya baca, berbicara sebelum tuh kritik saya baca seperti dulu ini. Alkitabmu baik-baik. Kamu udah pernah baca Kejadian sampai Wahyu selesai belum? Maaf Pak, saya pengikut Kristus, saya bukan pengikut Nabi. Loh, kok pengikut Kristus bukan pengikut Nabi? Pengikut Kristus itu baca Kejadian sampai Wahyu, kalau nggak dibaca namanya bukan pengikut Kristus. Betul, saya itu? baca Pak, tapi saya tidak mengikuti Nah, apa yang dikatakan Nabi, saya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Coba, Yesus itu gayanya kayak saya nggak? Enggak. Loh, mana yang nggak kayak saya coba? Terkutuklah hai Farisi ahli Taurat. Waduh, taruh di lehermu batu kilangan. Lebih ngeri dari saya bahasanya malah. Oh betul, kalau dia kepada orang yang bersalah dan terbukti bahwa dia itu Tuhan, dan dia Tuhan itu berhak mengatakan begitu karena dia tahu isi hati orang. Betul ya Pak? Kamu tahu bedanya Tuhan dengan Allah nggak? Yesus itu Tuhan apa Allah? Tuhan adalah Allah. Loh, siapa bilang Tuhan adalah Allah? Nah itu kamu belajar dulu deh. Oh, Tuhan adalah Allah. Kamu belajar dulu deh. Enggak ada ini. Ikut Terus kelas saya dulu, maksudnya bayar cuma Tuhan dan 500.000 Allah itu rupiah. Kamu 4 berbeda. bulan belajar dulu deh bedanya Tuhan sama Allah. Pak Paul, maksudnya Tuhan dan Allah berbeda begitu. Dari tadi ini saya lihat itu Pak Lukas Hartono itu di apa YouTube selalu bilang jangan ikut Paul. Nggak apa-apa, gantian dulu, nggak apa-apa. Ini kan buat rame-rame, nggak apa-apa biar. Biarin nggak boleh, boleh dong. Apalagi kan Pak Lukas sudah berani namakan wajahnya, kita harus menghargai. Pak Lukas kapan-kapan ke susu kuda ya, streamyard. Kalau susu kuda kan istimewa, itu sahabat lama beda. Murid baru Pak maklum. Boleh ya, Pak Lukas Sutisno boleh. Coba diselesaikan dengan kepala dingin Pak. Murid baru. Begini loh Pak Paul ya, saya di sini sebagai orang netral yang tidak memihak agama manapun juga. Pak Paul dalam hal berbicara ini sudah menyinggung soal pemerintahan, sudah menyinggung soal agama keyakinan orang lain. Ya, Pak Paul mungkin di Jerman sana aman, dicari enggak ketemu. Untung-untung Bapak Presiden kita ini cukup bijaksana, sudah menindak yang berbuat radikal terhadap agama orang lain. Sehingga ketika Pak Paul berbicara seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya memikirkan orang Nasrani yang ada di Indonesia, Pak. Kalau terprovokasi dengan omongan Anda sehinggaAnda menanamkan kebencian. Sebentar. Saya selesaikan dulu. Tunggu, jangan salah ngomong. Kristen bukan Nasrani. Yang lain diam dulu. Bukan Nasrani. Kita bukan Nasrani. Instruksi, baca dia siapa. Semuanya tolong dong. Kita dengerin dulu ya. Sabar. Cek kesempatan dulu bicara Pak Lukas. Itu tolong saya selesai bicara dulu. Anda bicara lama saya dengarkan. Sekarang saya membaca, Anda interupsi. Saya biar selesai bicara dulu. Setelah itu Anda kasih dengarkan, jangan khawatir. Ini Pak Lukas kasihan toh. Oke ya, setuju ya. Di mute all dulu aja, mute all. Iya, semua tolong Pak Susu Kuda di mute. Ini saya lagi restart laptop saya soalnya. Pak Susu Kuda silakan di mute dulu. Minta dulu dong. Ini murid baru biar ikut masuk dulu murid baru. Mas Sur, saya minta izin, saya mau pamit dulu ya, bisa pada makan dulu nih, tenang. Oke, siap, sampaikan dulu. Iya. Iya, pakai duduknya masing-masing, tenang. Oke, Pak Lukas lanjut, Pak Lukas. Thank you ya, begini, sukses, Pak God bless you Paul. all. Maksud saya tidak
melarang Pak Paul untuk menyampaikan kebenaran, itu tidak saya larang. Tapi juga pikirkanlah orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Pertama, kita untuk apa? Untuk saling menghina nabi orang lain, itu tidak membesarkan apa yang menjadi keyakinan kita. Pertama, kita manusia harus punya etika yang baik. Untuk menyampaikan sesuatu yang baik juga harus dengan etika yang baik. Jangan sampai menyampaikan dengan kata-kata yang kurang sopan. Kalau dia toh salah, ya peringatkanlah dengan cara yang sopan. Ya, kalau dia toh tidak benar, ya diperingatkan dengan cara yang baik. Tidak perlu menghina-hina untuk menimbulkan suatu permusuhan. Itu sih keinginan saya untuk Pak Paul. Ini masukan saja ya, bukan saya ngeminteri Pak Paul yang jauh lebih hebat dari saya tidak ngeminteri. Cuman dari saya baca komen-komen yang Anda buat, itu yang terjadi hanya suatu saling permusuhan dan saling menanamkan rasa benci di antara kami warga Indonesia yang seharusnya sudah bisa hidup damai. Kita karena ada komen-komen penghinaan nabi orang lain dan lain sebagainya, itu menimbulkan kebencian kepada orang yang mencintai nabinya, sehingga Indonesia ini nanti kalau sampai suatu terjadi pihak yang mayoritas sampai emosi sehingga terjadi sesuatu pembakaran gereja dan lain sebagainya karena mereka terbawa emosi, Pak Paul mungkin di sana tidak kena dampaknya. Kami yang di Indonesia ini yang bisa kena dampaknya kalau Pak Paul menghina keyakinan orang lain, meskipun agama apapun juga, begitu. Memang kita orang murid Kristus Yesus itu tidak pernah didirikan sebuah agama. Tapi kita memang menjadi orang Nasrani pengikut Kristus, maka disebut orang Nasrani oleh mereka. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mendirikan agama. Tapi yang diajarkan dia itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran yang disampaikan. Dia memang saya akui membenci orang-orang yang tidak benar. Itu saya akui. Tapi dengan cara yang baik. Ataupun kasar kepada yang tidak bisa diingatkan, tapi tidak mencampuri urusan politiknya orang Romawi, karena dia memikirkan bangsa Israel. Kalau orang Yesus mengutuk orang Romawi, otomatis orang Israel akan kena semua. Maka yang dia perangi adalah hati nurani orang yang tidak benar hatinya, bukan masalah politik, agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Dia tidak mempermasalahkan itu, Pak Paul. Jadi saya mohon pengertian, Pak Paul. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, janganlah bawa-bawa politik, janganlah bawa-bawa agama orang lain. Sampaikan apa yang menjadi keyakinan Pak Paul, atau misi dan visi Pak Paul untuk Indonesia itu apa. Monggo silahkan. Tapi janganlah sampai menghina agama-agama orang lain atau keyakinan orang lain. Begitu Pak Paul. Stop udah. Pak Lukas tahu nggak di Poso itu kampung saya, kami tidak pernah menghina agama lain, Pak. Saya mendengar Poso, saya dengar. Pertanyaannya kan buat saya, Pak. Jangan berhormat orang paling Lukas. Jangan berhormat Pak Lukas. Gereja Yasmin, satu-satu Pak ngomongnya, saya dengar semua. Gereja Yasmin. Apa maksud Pak Lukas untuk mengejar Pak Amin, Pak Lukas? Pak Amin, apa maksud kata? Jangan asal bicara bilang Pak Paul begini. Iya. Oke. Ingin ambil aman aja itu si Lukas itu. Loh, bukan ambil aman, Bu. Kita di sini hidup ber-Indonesia ini harus saling menghormati. Kalau orang Muslim sudah jahat orang sama Nasrani seperti itu, saya jamin, Bu, Indonesia tidak ada gereja. Kami tidak benci saudara Muslim, kami mengasihi kalau mereka. Anda menganggap orang Muslim itu jahat semua dan tidak benar semua, saya jamin Indonesia tidak ada gereja. Tolong biar Pak Paul menjelaskan. Bapak Ibu, tolong dengarkan saya. Jangan bawa kalau ibu-ibu ini yang merasa sombong sebagai orang Nasrani dan mengatakan orang Muslim itu hidupnya tidak benar semua, saya jamin hari ini tidak ada gereja di Indonesia.
Udahlah, apa yang Diam, kita diam Pak lakukan? Lukas, diam Pak Lukas. Keberanian oleh Pak Paul, biar dihembuskan roh keberanian. Kalau keberanian itu dia berani menyampaikan firman Allah tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah membahayakan Lukas, satu sesuatu pertanyaan Pak Lukas. permusuhan itu sesuatu yang sudah membahayakan Pak orang yang Lukas, tidak satu terlibat jadi pertanyaan Pak terlibat, Lukas. Pak. Silakan Pak Lukas. Paul, jelaskan Pak Paul. Jelaskan Pak Paul. Ya, anak Ya, buah, sudah ya, cukup ya, cukup ya. anak Cukup nih, cukup buahnya, nih. anak buah rombongannya Nabi ke-26 dulu yang bicara nih, diterangkan. Oke, stop dulu. Stop dulu ya, Orang kemudian ya, Kristen saya di bicara ya. Indonesia, Pak Lukas, orang Kristen di Indonesia ini buat Oke, yang cukup dulu. dulu. Jadi begini, ini supaya Pak Lukas ini bisa kita sadarkan. Ya. Tadi Pak Lukas bilang katanya Indonesia sudah damai, sudah aman. Gundul Mupeyang damai aman. 1000 gereja ditutup, Gundul Mupeyang damainya kayak apa? Kalau kamu diam aja ya damai. Betul. Nah, ya. Kalau kamu diam sedikit aja kayak Saibudin Ibrahim, kayak Apolinaris Darmawan, kayak Openg Mega Suparno dibacok hidup-hidup. Double Pak suaranya Pak. Double Ya. Pak suaranya. Double Pak suaranya Pak. Oh sorry. Feedback. Ya udah. Ya, jadi nggak ada damai. Ya, ngomong baik-baik. Saya ngomong baik kok. Di mana nistanya? Saya yang salah bukti mana? Tadi kamu bicara masalah agama aja, kamu sudah salah semua. Suaranya robot. Nah, Hilang-hilang keteranganmu saja sudah salah semua. Saya kasih ini dulu nih. Supaya bisa ya, karena iya. Nah, jadi kalau kamu bilang saya menistanya gimana? Karena saya tidak pernah menista, saya hanya mengatakan kebenaran dengan cara yang vulgar. Muhammad cabul, oh jelas cabul. Muhammad itu palsu, apa namanya nabi sesat, jelas. Lah, jangankan Muhammad, ya. Kalian saksi Yehova saja anggap kalian sesat. Saksi Yehova saja yang percaya Yesus disalib dan Yesus bangkit, kalian anggap sesat. Apalagi Muhammad yang bilang Yesus nggak disalib, nggak di ini. Nah, kamu berani nggak bilang Muhammad sesat? Kalian berani bilang saksi Yehova sesat, kalian nggak berani bilang Muhammad sesat. Kalau saya kan berani bilang Muhammad sesat. Ya. Nah, terus tadi kan kamu sudah tahu saya di Eropa. Saya tidak kalau saya di Eropa saya di sini punya kebebasan bicara dan saya tidak perlu agama di sini. Orang Eropa itu nggak perlu agama. Loh, kalau kamu harus beragama, salahmu sendiri. Ya kan? Kenapa kamu harus beragama? Ya kan? Seharusnya kan agama itu hak asasi manusia. Manusia itu tidak perlu beragama juga nggak apa-apa. Ya. Karena Pancasila itu harusnya dengar kuliah setiap hari Senin tuh, kuliah kebangsaan. YouTubers mana yang tiap Senin ngajari kuliah kebangsaan? Cuman Joseph Paulusang saja. Ya, nggak ada YouTubers yang ngajari Pancasila. Nggak ada, nggak tahan mereka ngajari semua. Kita sanggup 4-5 jam, kadang-kadang 6 jam. Saya hanya mengatakan kebenaran. Nah, saya menyebarkan keberanian. Karena selama ini, kamu nggak bosan, ngerasa takut ya? Oh, nanti kalau mayoritas begini, bagaimana? Itulah berarti mayoritas biadab. Ya, berarti mayoritas biadab. Itu menunjukkan bahwa mayoritas biadab. Dan Anda mau ditakut-takutin. Kamu nggak bosan ngerasa takut ya? Kalau saya mah bosan ngerasa takut. Kamu kok dijual, oh, saya dari waktu di Indonesia sudah begini. Lihat di Facebook saya sudah tenar sejak 2016. Saya sudah mau dibunuh sama orang Islam itu sejak 2016. Tuh Haikal Hasan kan ngaku kan bilang kan, saya sudah datang ke rumahnya si Paul 2018 tapi sudah pergi. Saya sudah mau dibunuh di 2016. Ya. Jadi bukan masalah saya takut. Kalau saya masih di Indonesia, saya nggak bisa teriak tiap hari begini. Kayak Apolinaris baru nulis di status di Facebooknya, besok sudah dijemput. Itu namanya pintar. Kalau kamu bodoh. Karena kamu ditakut-takutin sama orang Islam mau. Anak SMA aja ditangkap.
Anak SMA saja ditangkap. Nah, kamu mau ditakut-takutin? Wah, bodoh sekali kamu. Seumur hidupmu penuh dengan kamu kan saya lihat kamu muka Tionghoa. Bodoh kali kau. Ya, Seumur betul, hidup ditakut-takutin. Penakut. Saya nih Tionghoa. Saya dulu SMP saya kelahi tiap hari. Tadi lihat ya, sampai saya latihan segala macam ya. Dulu saya kurus kering waktu SMP itu. Krempeng saya dulu. Tapi saya nggak mau di framing. Saya nggak mau takut-takutin. Saya capek merasa takut. Dan saya nggak mau anak saya itu dalam ketakutan. Nah, sekarang saya ada di sini. Nanti boleh, tapi nanti. Terima kasih ya Pak. Nah, iya nanti, karena saya lagi ngajarin Lukas. Siapa nih tadi? Saya lagi ngajarin Lukas supaya pintar, ya, supaya jangan mau ditakut-takutin terus. Jadi yang saya ngomong kebenaran. Apakah saya mengajarkan kebencian? Tidak, saya suruh kasih makan lah tadi loh. Kita kumpulin duit-duit itu buat ngasih makan orang di pinggir-pinggir jalan loh. Apa ditanyain tadi sama Amin Wijaya tadi, kamu agamanya Kristen apa Islam? Kan nggak ditanyain, langsung aja dikasih makan. Saya itu ngajarin untuk mengasihi, untuk diakonia loh. Nggak kayak pendetamu, yang pakai jam tangan mewah, pakai jet pribadi segala macam. Yang ngumpulin perpuluhan buat bangun gereja. Kita di sini ngumpulin uang sama-sama buat kasih makan orang di pinggir jalan. Ya, nggak ada duit masuk ke saya. Untuk kita kumpulin buat mana saya ada kasih nomor rekening di sini. Rekening saya pribadi nggak pernah. Ya, kalau ada orang kasih duit saya juga mau, bukannya nggak mau. Cuman kan artinya saya tidak pernah kasih nomor rekening saya di sini buat ngumpulin. Lihat YouTuber lain. Semua nih sampai gegeran, masalah rekening aja bisa gegeran itu YouTubers. Saya nggak pernah taruh rekening saya. Dan semua saya lihat rekening. Yuk kita bikin cetak buku Pancasila. Siapa YouTubers yang mau cetak buku Pancasila? Kasih rekening. Siapa yang mau ngurusin Papua? Siapa yang mau ngurusin Apolinaris Darmawan? Kita semua urunan di sini. Bukan saya hanya menggerakkan. Ya, apa saya ngajari kalian untuk benci orang Islam? Tidak. Saya suruh kalian untuk diakonia. Nah, saya hanya suruh kalian untuk waspada. Jangan lengah. Nah, kamu takut? Kalau saya mah nggak takut lagi. Kamu kira saya nggak bisa dibunuh di sini? Di sini berapa banyak orang dibunuh gara-gara itu tuh menghina nabinya, menghina Islam. Ya kan? Itu digorok. Saya tampilkan wajah istri saya, anak saya semua di situ. Sama saja, Islam itu udah di mana-mana. Spiritnya sama. Gorok-gorok, bunuh-bunuh halal darah. Sama saja, bukan? Nah sekarang, gara-gara kamu nanti gereja dibakar, sebelum saya teriak, gereja sudah dibakar. Tahun 98 bukan gara-gara saya. Ya, jadi saya teriak supaya kalian sadar. Kalian lagi di framing sama orang Islam supaya kamu takut. Orang Islamis ini sudah habis. Informasi up to date ya sekarang Islam itu cuma tinggal 60%. Sudah tinggal 60%. Makanya khilafah sekarang gila-gila. Dan dia akan gunakan segala macam cara. Berani nggak gegeran? Nggak bakal berani mereka bikin geger. Begitu berani bikin geger, turun semua dunia internasional itu dijemputin satu-satu ke otaknya, kepala-kepalanya. Termasuk JK, termasuk si Amin, Ma'ruf Amin. Langsung dijemput, masuk penjara. Hajar dulu mereka. Berani geger, itu langsung masuk dunia internasional. Turun semua itu. Bukan PBB yang turun. Semua turun. Kan dulu saya udah bilang, kamu kira itu orang-orang Cina-Cina yang TKI itu? Badannya keker-keker begitu? Mereka ngapain sih di sini? Itu informasi A1. Jangan bilang saya hitung semuanya. Dikira saya teriak asal kentut doang. Saya hitung semuanya. Tadi saya tanya, kamu kritik saya dari Alkitab. Orang Kristen nggak boleh gini. Saya tunjukkan mana ayatnya. Nggak ada. Yesus saja kritik loh. Ya, Yesusnya kritik. Kenapa Yesus nggak kritik pemerintah? Karena bukan bagian. Yesus sedang fokus dengan orang Israel sendiri. Nggak ada kaitannya dengan orang Roma. Itu misinya Yesus untuk orang Yahudi dulu. Dan orang Israel. Nggak ada kaitannya dengan Roma. Makanya yang dihajar itu semua orang-orang Farisi. Orang Farisi itu apa sih? Kamu tahu nggak orang Farisi itu siapa? Itu pemerintah. Orang Farisi itu adalah orang-orang politik. Ahli Taurat itu orang-orang yang guru-gurunya. Para Sanhedrin itu yang ada di dalam pemerintahannya. Orang-orang Saduki itu bagian orang-orang para ahli para teolog-teolognya, para ahli ulamanya. Orang-orang Farisi itu pemerintah yang duduk di yang nanti jadi orang Sanhedrin segala macam. Kan ada 70 orang. Itu pemerintah. Saya boleh tanya Pak Paul? Nggak boleh, saya selesaikan dulu. Oke, ya kan? tunggu.
Jadi ya, nabi mana yang nggak kayak saya? Kamu kok nggak ada hubungannya dengan masalah pengikut Nabi Muhammad Kristus? Saya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Saya mengikuti apa yang Alkitab tulis. Ya, dan Alkitab menuliskan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan saya sudah cukup ya melihat ketidakadilan di Indonesia. Teman-teman saya dipenjara dan dibunuh. Gereja-gereja semua itu ditutup sampai sekarang. GKI Yasmin yang sudah legal aja. Emang kamu di mana waktu GKI Yasmin ditutup? Kita teriak di sini. Ya, kalau si menterinya goblok, menteri agama ya tolol. Kalau mengkritik pemerintah boleh, saya bukan warga negara Indonesia, saya boleh-boleh saja. Kalau saya warga negara Indonesia, saya nggak boleh tololin menteri. Saya kan bukan warga negara Indonesia lagi. Itu boleh-boleh saja. Terserah saya. Ya kan? Karena itu bukan pemerintah saya lagi. Tapi boleh nggak saya urus? Boleh. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dan semua nabi seperti saya. Kamu baca di Yeremia. Ya kan? Lebih ngeri lagi. Kalau saya bacain, ngeri-ngeri sedap loh caranya bacanya. Nah, kamu itu takut. Dan saya berdoa supaya roh ketakutan itu hilang dari hidupmu. Kamu itu takut. Ya. Dan kamu ditakut-takutin oleh orang Islam itu sampai sekarang kamu masih merasa takut. Kamu lihat di rombongan para nabi. Semuanya. Sudah hilang rasa takutnya. Makanya mereka semua sudah mulai nampakkan wajahnya. Dan mereka semua sudah mulai turun ke jalan. Tadi lihat itu rombongan kita semua turun ke jalan. Kita lagi mau bikin rumah diakonia segala macam. Ya gimana solusinya apa? Solusinya nggak ada cara lain. Kasih makan orang-orang yang di pinggir jalan itu. Supaya jangan mau dihasut. Supaya jangan dibikin gerakan. Kasih makan. Kalau mereka kenyang. Dan beberapa orang malah kita kasih kerjaan. Bikinkan lapangan pekerjaan. Gini ada satu tim kita juga yang lain. Yang sedang membuat lapangan pekerjaan. Mereka lagi ngerintis. Bikin peternakan ayam. Untuk mempekerjakan orang-orang ini supaya jangan banyak orang mulai bekerja. Ini ada proyek besar, kita bikin buku Pancasila. Dari mana orang-orangnya? Orang-orangnya capable semua. Pak Brigjen Junior Stopping itu dulu dosen di Sesko AD. Tiap hari Senin, makanya tiap hari Senin ikut masuk sini kuliah kebangsaan. Sehingga ngerti. Kalau kamu cuma dengar saya sekali ini, ngatain Jokowi Petruk loh itu sama. Saya kan tadi bilang kalau Gus Dur itu Semar. Jokowi itu Petruk. Kamu tahu ceritanya Petruk nggak? Oh, saya tahu cerita lain lebih tahu dari kamu. Petruk itu bukan masalah dia kayak yang seperti kau dengar cuma tukang banyak. Petruk itu orang yang punya karisma. Ya, caranya dia ngomong itu dengan banyol supaya orang tidak tersinggung. Karena ia orang yang takut menyinggung perasaan orang lain. Tapi dia orang yang canggung groginan. Itu namanya Petruk jadi Semar, Petruk jadi ratu. Itu ada ceritanya di dalam pewayangan Petruk jadi ratu. Dan Petruk itu anaknya Semar, titisannya dewa. Makanya saya bilang Gus Dur itu Santo. Kalau Gus Yakut itu Santo Loyo. Nah, jadi salahnya di mana? Kamu saja belum bisa menunjukkan saya salahnya di mana sampai sekarang. Ya, yang ada cuma menunjukkan takut. Kamu sudah menyebarkan roh ketakutan kayak Gilbert sama Gumar Gultom itu. Kamu itu bukan nggak punya kasih, kamu itu bukan berasal dari Tuhan. Orang yang berasal dari Tuhan itu nggak akan punya ketakutan seperti kamu. Itu silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Pak Paul. Tadi Lukas mengancam Amin Wijaya, maksudnya apa ya? Kamu yang ancam Amin ya? Iya, kamu ngancam Amin, berani kamu ngancam Amin. Mengancam Amin. Orang lagi kasih makan orang kamu ancam, itu dari iblis itu. Oh dia. Kamu menebar ketakutan kamu sendiri mengancam ini orang. Sudah menfitnah saya mengatakan mengancam. Loh, justru saya tanya, mengancam. kamu suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Siapa ngancam? Tadi suara, ini pertanyaan saya, kamu nggak tadi yang ngancam-ngancam? Kan ada suara mengancam. Ini bicara apa ya? Udah, anggap aja ini pertanyaan saya. Ibu ini ngomong apa? Saya ngomong sama saya Pak bertanya, Paul, saya bukan ngomong, saya bertanya. Suara kamu nggak tadi yang mengancam Amin Wijaya? Bukan dia. Bukan. Oh, kamu tuh, aduh minta ya ampun Bu ya. Kamu ngaku orang beragama kok seperti itu, maksudnya mengenal Nabi apa mulutnya kok penuh kebohongan seperti itu.
Saya hanya Di rombongan Nabi mention ke ini nggak ada yang kamu, punya agama, Pak Lukas. apakah Enggak, kamu saya enggak benar ngomong bahwa agama. kamu Ini ibu yang nuduh saya mengancam? tanpa bukti, Pak Paul. Nanya, bukan bukti saya nanya. Lo saya tanya bertanya. Saya jawab Itu sudah jawab bertanya, jelas loh. Pak Lukas. Saya Benar, bertanya, tanya kalau Oma. bukan kamu ya sudah. Anda Tanya ini Pak mau Lukas, menyebarkan kamu hoax jawab ini. saja. Ibu jangan Jadi emosi, Bu. jahat Bukan Pak begitu. Lukas yang ngomong, Nggak Pak. ada emosi, cuma Pak nanya doang. Lukas Memang ngomong. gaya ngomongnya begitu. Thank you. Ibu ini Jangan gimana dikit-dikit sih? bilang emosi, jangan ya. Jangan dikit-dikit bilang emosi, jangan dikit marah. Sudah, Itu kan gaya bicaranya. ngomong itu. Oke. Kan katanya Oke, lanjut Pak Lukas. Silakan menyampaikan jawab Pak Lukas. Oke, kebaikan lainnya kok. saya mute dulu ya. Sudah, lanjut. Pak Lukas, silakan. Dilanjut. Setan lewat. Suaranya hilang ya? Pak Lukas, mana Pak Lukas? Yo, ya, saya ikut di mute soalnya. Gini, Pak Paul. Pak Lukas, sebentar, Yuk, sebentar, yuk, sebentar, yuk, Pak yuk. Lukas. Kristen Yuk. bukan Nasrani ya udah gitu. Jadi rubah kata-kata Kristen bukan ya Nasrani. Ya, Di saya sini di sini beragama Kristen, saya mikir Kristus. Kalau memang ya Yesus sudah tidak kalau pernah gitu udah. mendirikan agama. Jadi jangan sebut-sebut Nasrani. Nasrani bukan Kristen, Pak. Nasrani macam-macam. Betul, saya setuju. Udah, lanjut sana deh. Oke. Gini Pak Paul tersebut nama Yesus tadi. Oke, saya setuju semua dengan apa yang katakan Pak Paul. Saya cuma satu pertanyaan. Misi dan visi Yesus apa menurut Pak Paul? Halo? Pak Paul? Tanyanya itu aja. Ya, itu visi Yesus turun ke dunia itu apa, Pak Paul? Salib dan menebus manusia dari dosanya. Pak Paul Hanya suaranya menebus hilang-hilang. manusia dari Dari kecil dosanya. sekali, Pak Paul. Ya, ini karena sinyal lagi turun di sini. Iya, Nggak usah mungkin dia dijawab, nggak Pak dengar Paul. saya. Pak Paul, Tapi kok lanjut ditanya-tanya. masih banyak yang antri. Udah nggak apa-apa. Ini kan nggak apa-apa. Ini kan lagi murid baru lagi belajar. Jadi Yesus itu turun ke dunia. Murid Ya, baru untuk ya mati Pak. disalib, menebus manusia Iya. dari dosa-dosanya, ya kan? Betul. Iya. Terus ketika dia disalibkan, kata-kata terakhir dari Yesus apa ketika dia mau naik ke surga? Tetelestai. Kalau mau naik ke surga kan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terus sebelum dia meninggal, ketika dia disiksa, Oh, kamu nanya yang mana disakiti, dulu ini ya? disalibkan, Kamu tanya aja nggak jelas. Kamu tanya yang mana? Yang persis yang Yesus mana? mengucapkan kata-kata apa, Pak Paul? Ya, kapan? Yesus banyak ucapan kata-kata mau yang mana nih? Yang mau diucapkan yang Ketika mana? dia mengambil Kamu jangan marahin Bapaknya di saya deh. Kamu cerita surga, aja langsung to the point maunya apa. Jadi kalau kamu tanya begitu satu-satu kamu nanya aja bingung. Ketika Yesus mau naik ke surga, tanyanya apa? Tadi kan kamu tanya begitu, saya jawab. Beritakanlah Injil ke Iya. seluruh dunia. Jadikan semua bahasa muridku. Udah kan? oh bukan itu Pak, itu sebelum dia Loh, kok bukan itu? Mau disalibkan. taruhan berapa kamu sama saya? Bukan itu Pak, jadikan seluruh bangsa Mau taruhan muridku itu berapa sama ketika saya? dia masih Sebelum Yesus naik ke mengajar. surga, dia bilang beritakanlah Injil. Mau taruhan sama Iya, saya? Mau taruhan itu berapa waktu kamu dia sama masih saya? mengajar. Ketika dia Loh, masih hampir mengajar meninggal itu Yesus sudah bangkit dari kematian, dia mau naik ke surga, dia bilang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. ya, nanti saya bacakan ayatnya. Dia mengatakan, ampunilah mereka ya Bapak, karena mereka itu tidak waktu tahu masih lagi apa yang disalib. dia perbuat. Nah, itu ketika dia disalib. Kalau dia Nah, mengatakan iya, sebarkanlah bukan mau naik Injil ke ke seluruh surga. dunia, itu ketika dia masih dalam masa-masa mengajar murid-muridnya. Salah kamu, kamu salah. Baca lagi Kamu Pak, salah. baca lagi yang benar. Baca lagi Alkitabnya. Belajar yang Aduh, benar. kamu- Pak, itu Aduh. bukannya visi, Pak. Pak Lukas itu Yang bukan lain visi. bermartabat, Pak Sartono Pak. itu aja kamu. mulut apa kentut? Bapak Kamu Iya, bikin sembarangan. anak tanya sih. dong, Supaya mau tanya Kamu dong, siapa Pak sih? Lukas ini Oh, Kristen lanjut atau aja, Sini, Muslim? ajarin lagi pada tamu sini. Tanya, hah? Kayaknya mau anak deh. Ya, intinya kan dia mengajarkan untuk kita mengampuni yang bersalah dengan
kita. Itu visinya. Terus Jadi masalahnya di itu mana? visi dan misi dia adalah memberikan Salah, pengampunan salah Pak, kepada salah Bapak orang-orang ngawurin yang misi Yesus bersalah. bukan Lukas begitu, Pak. itu bukan mau misinya Yesus. tanya Bapak salah itu, atau Bapak mau Bukan ngajarin saya sih? takut kepada orang Muslim, tidak, karena saya Karena juga Bapak takut bilang aja berteman lah, dengan kalau orang takut bilang Muslim. aja lah. Mosok nggak takut. Lukas, jus, gubrak. Wah, ketakutan ada papanya. Takut juga Bapak Jadi putus, Pak. Lukas ini mau tanya dong, Pak Lukas ini Kristen atau apa Pak? Jelas. Lala bebe. yo, gimana Mukanya aja Pak? nggak jelas. Pak Lukas ini mau boleh Takut tanya sendiri. Pak, Pak Lukas Anda Begitu. Kristen atau apa? Oke, satu-satu ya, satu-satu tanya Pak Lukas. Karena ikut Tanya ini sekolah Pak Lukas minggu nih. di sini. Saya matikan semua ya. Oke, saya jawab. Ya, saya dong Pak. Nggak masalah. Saya matikan dulu. Saya mau tanya dong, Pak Lukas Kristen atau bukan? Saya Kristen. Lukas pasti Kristen. Oh, Pak Lukas Kristen. Betul. Sepertinya Anda meragukan keimanan Anda sendiri ya Pak? Enggak, saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Kenapa Pak? Saya yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh ya. Lalu tadi pertanyaan Bapak itu apa Pak? Sebentar, jangan diterusin, Bu Kunang. Saya mau nanya. Iya, oke. Buktinya apa? Buktinya Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, buktinya apa? Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia Loh, menyampaikan bukan, buktinya apa? Orang iman tanpa perbuatan itu mati, Pak. Buktinya Bapak, katanya Bapak meyakini. Saya sudah tahu. Saya sering berdebat dengan orang Muslim juga. Tidak hanya Pak Paul Aduh, Bapak saja. jangan ngomong saya berdebat, Pak. Bapak saya nanya, Bapak tinggal jawab saja, bos, muter-muter. Bapak debat sama orang Islam, Bapak sama saya mungkin lebih senior saya dalam dunia debat, Pak. Iya, tahulah Pak Paul orang hebat, saya tahu. Gitu loh. Jadi begini Pak Paul. Cari saya, Bapak pertanyaan saya orang Ibu hebat, berarti berani boleh ngajari saya jawab saya. dulu ya. Udah berapa dibaptis? Udah berapa dibaptis? Dibaptis. Sudah berapa banyak baptis orang Islam? Saya tidak suka, tidak pernah saya mengajarkan orang masuk ke agama saya tidak pernah. Cuman saya mengajarkan apa yang saya ajarkan ke agama saya ajarkan ke dia, saya beri pengetahuan. Tapi Sudah berapa banyak baptis orang? orang. Bapak ini ditanya UAI. Karena Bapak sendiri mengatakan bahwa agama itu tidak ada. Saya setuju karena agama itu hanya Orang dibaptis sarana. itu jadi beragama Kristen, Pak. Aduh, Bapak cuma ditanyain berapa banyak orang dibaptis, jawabnya Makanya kan saya jawab, saya tidak membaptis orang, Pak, tapi saya Nah, ya. menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada orang Muslim. Jawabnya tidak pernah dari mana kita- buktinya Bapak ngatain kebenaran? Yang Bapak itu mereka cuma sport katakan. otak apa Bapak memberitakan kebenaran? Itu kan pertanyaannya itu. Makanya kan pertanyaan saya tadi, saya sudah memberitakan berapa banyak baptis kebenaran orang? Kristus, Bapak apa cuma yang tinggal saya jawab tahu. saja nggak pernah, kan sudah selesai kan? Atau Bu, enak toh. Iya, saya pernah. Pernah apa? Hah? Nah, bingung Loh, toh. setiap orang Iya. yang saya temui. Orang kalau cuma ngomong tok ya begini. Nah, kalau kita Orang yang Bapak lagi ngomong tok, Bapak itu lagi cuap-cuap saya, ketakutan, kita saya sudah action di sini, sampaikan Pak. kebenaran itu dan dengan cara yang baik tentunya. Dan Aku dia bisa menerima. Itu apa? Makanya saya tanya cara Bapak itu menghasilkan berapa banyak, Pak? Maksudnya Berapa apa ya, jiwa Pak yang Bapak Lukas? hasilkan dengan cara Bapak yang baik itu? Banyak orang mengenal kebaikan, kebenaran, Jangan-jangan Pak banyak Lukas saya ini sampaikan bedain kepada mereka. antara Muter-muter kebenaran. lagi. Tadi ditanya jawabnya beda, sekarang ditanya lagi jawabnya beda lagi. Berapa banyak yang sudah dibaptis sama Bapak tuh? Arti dibaptis dan menyampaikan kebenaran itu berbeda, Pak. Nah, tapi kan bukannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dibaptislah dalam namaku. Pertanyaannya, jawab pertanyaannya Pak Lukas. Yang ditanya Pak Paul tadi apa? Berapa Anda membaptis Karena Pak orang? Paul kan tidak mempercayai agama, kan mempertanyakan baptis. Kayaknya itu kan saya dipending dulu bingung, lah. Pak. Ini Pak Lukas error ini. Pending dulu Yang lah. terima Pending. orang kalau dibaptis itu tidak harus. Nah, saya kan bingung, Bapak ini Pak. kurang pinter. Bapak Nih, tidak pernah mengenal pendetanya siapa agama, sih? Suruh panggil sini katanya. pendetamu sini biar saya tatar dulu di Ini sini Pak Lukas pendetanya. mulai error ini Pak Kalau Lukas. Anda Pak Lukas mengatakan mulai error baptis, ini. itu berarti Anda mengatakan Katolik dan Kristen itu ada baptis. Tapi kalau tanpa agama, itu tanpa baptis, Pak.
Pil, Pak, ini dapat ilmu dari mana? Bahwa dibaptis itu berarti Berarti saya membaptis dia itu dengan satu perkataan kebenaran yang saya sampaikan. Saya tidak akan mengatakan kamu saya baptis ya dengan nama Yesus gitu. Enggak lah. Saya cuma menyampaikan kebenaran Kristus yang saya tahu, saya sampaikan kepada mereka. Yesus suruhnya apa? Yesus katanya Bapak nih sebentar. Bapak ini pengikut Yesus. Yesus suruh bilang apa? Yesus bilang apa coba? Dibaptis nggak? Pak Lukas itu dibaptis nggak? Nanti dulu. Coba, Yesus bilang apa waktu mau naik ke surga? Jadikanlah sebelum naik ke surga dia mengatakan ampunilah mereka, Pak. Ngawur. Ngawur, ampunilah mereka. Sebelum dia meninggal, Pak. Itu sebelum dia meninggal. Ya ini orang nih. Nampaknya ilmunya nggak ada nih ini orang. Sabar biar makhluk aja. Minggu dulu. Kedap-kedip lagi ngomong. Mulu. Aduh, berisik banget. Saya nih jadi dia naik ke surga, dia mengatakan ampunilah mereka ya Bapak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kita itu manusia. Sebelum meninggal amanat agung itu. Ampun Bang Jago. Bagaimana kita bisa masuk surga Pak Paul? Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Oke, lanjut dulu nih, lanjut lagi ya. Tanyain yuk, ini ada. Sebentar. Bentar, kita tanya lagi ya, tanya lagi nih, ini. Tanyain matanya kedap-kedip ke lampu disco. Lukas subscribe susu kuda. Lukas subscribe susu kuda. Jangan dibully, biar aja Pak Paul aja ngomong. Pak Lukas, ada Pak Lukas. Saya mute semua dulu ya. Ya. Masa Tuhan Yesus naik ke surga ngucapin Pak. Saya mute. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ampun Bang Jago ngomongnya kali ya, Pak Lukas. Lukas subscribe susu kuda. Salah masuk channel. Ya, Pak Lukas. Pak Lukas, ini saran saya. Pak, kalau mau kritik orang, ya saya sudah menghargai Bapak berani nama muka. Ya. Untuk channel itu kalau nama muka itu sudah bisa dihargai. Mengkritik saya itu, dan kalau ngomong itu harus pakai data. Jadi Bapak sudah dibenerin, semua orang sini sudah ngajari Bapak. Bapak tadi salah semua tadi. Ya. Nah, kalau Yesus memang mengajarkan untuk mengampuni. Terus apakah orang-orang di sini nggak mengampuni? Siapa sih di sini nggak mengampuni? Lawang kita bahkan bukan cuma ngampuni, Pak. Kita kasih makan loh, Pak. Kita malah kasih makan. Beri makan orang yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Yang kita kasih makan itu rata-rata orang Islam itu loh, Pak. Kita kasih makan. Semoga paham, Pak Lukas itu. Berilah makan ketika seterumu lapar. Nah, kalau kita melakukan kritik ya, jangankan saya, Yohanes Pembaptis itu loh. Herodes saja dituding sama dia. Tidak halal kau ambil istri sesamamu. Ambil istri saudaramu. Filipus ya kan. Terus binatang datang. Kamu dosa itu. Langsung Daud itu. Itu karena Pak membongkar dosa-dosa semua orang. Masuk dosa bangsa Indonesia. Dan saya membongkar dosa bangsa Indonesia dengan mengutuk ke Israel. Membakar gereja, nutup gereja, ya, masukin penjara para penginjil-penginjil. Ya, kalau Bapak bilang itu damai, Bapak antara Bapak sedang berdusta, menipu diri sendiri karena takut. Ya, kalau Bapak bilang saya tidak takut, boh. Ya, Bapak nggak tahu itu orang-orang di penjara. Atau Bapak mainnya kurang jauh kali, kurang gaul, Bapak ngaku. Hilang suara Pak Paul. Pak Paul. Ya. Suaranya agak putus-putus Pak Paul. Udah. Suaranya agak putus-putus. Ya, siap. Sudah kembali suaranya. Jadi, ya. Oke, bagus. Yang Bapak sampaikan tadi semua itu enggak, saya tanya sudah baptis berapa orang, Bapak kan nggak ngerti arah saya pertanyaan mau kemana. Ya kan, Bapak sendiri ditanyain perkataannya Yesus terakhir, Bapak yang nanya, Bapak yang bingung jawabnya. Kodok pun ikut ketawa, Pak. Nah, makanya Bapak sebelum mengkritik orang, belajar dulu yang benar.
Ya, jangan itu tadi ya normatif. Karena Bapak di frame Anda takut sama orang Islam. Orang di sini semua urat takutnya udah putus. Kenapa? Karena punya kasih yang melimpah. Dan di dalam kasih tidak ada kata takut. Nggak ada. Karena kami mengasihi. Makanya coba lihat tadi tim kita di lapang sampai malam itu. Masih makan. Kita nggak cuma menginjil. Bapak ikutin YouTube saya di sini. Berapa banyak yang sudah kita menangkan di sini. Ya. Lewat YouTube. Belum teman-teman kita semua yang rintis di pinggir-pinggir semua baptisin puluhan orang. Ya. Belum yang cuma ibu rumah tangga. Ya, menginjili orangnya dan dibaptis. Nah, Bapak satu pun aja nggak pernah. Di sini mau belagu, mau sok-sokan ngajarin kita di sini. Nah, Bapak lebih baik sembunyi dulu di malaikat Tuhan, datang apa dan bisa menyembuhkan dari rasa takut itu. Maaf Pak Paul, ya, untuk rasa saya takut, saya tidak pernah takut dalam menyebarkan kebenaran. Itu satu. Ya, saya sering berbincang dengan para Pak Haji juga, saya sampaikan bohong. Ya, Bapak ngomong mah bisa, kalau ngeklaim mah boleh-boleh aja Pak, nggak ada buktinya. Bapak ngomong ada buktinya enggak ada. Udah jangan nggak usah ngibul di sini Pak. Di sini semua orang kalau ngomong pakai bukti Pak. Apa yang katakan Pak Paul kan ya tidak bisa dibuktikan. Saya menyampaikan. Loh kok nggak ada buktinya? Loh itu buktinya ada semua di sini tuh. Tiap hari saya live. Iya, terserah Pak Paul. Dimenangkan di sini saya baptis ratusan orang di sini, saya baptis orang di terkenal dari dulu Pak. Pak Paul orang hebat, saya akuin. Saya cuma menyampaikan apa yang saya alami. Pak Paul boleh Bapak orang hebat kok berani kritik saya. Mengkritik gimana? Saya mengkritik karena situasi bagi saya menurut sudut pandang saya. Saya baca komen-komen yang di bawah itu mereka pada berantem seperti itu. Itu saya kira kok tidak sehat. Itu saya mengkritik Pak Paulnya di situ. Saya baca komen-komen yang di bawah mereka pada berantem sendiri. Itu berarti mereka sudah berani menyatakan pendapatnya. Ya enggak apa-apa. Maksudnya dalam hal ini saya tidak memihak atau memusuhi Pak Paul, tidak. Saya cuman tadi Bapak ngomong tadi marah-marahin saya, salah nyalain saya. Sekarang Bapak gara-gara nggak bisa jawab. Saya anggap tadi sudah bertobat Bapak. Jadi yang saya lakukan salah apa enggak? Salah. Loh salahnya di mana? Jadi salahnya di mana? Menyampaikan sesuatu kebaikan tidak perlu menjelekkan orang lain. Itu prinsip saya. Yang ini mana prinsip saya menjelekkan orang lain? Kalau Bapak punya prinsipnya begitu, Bapak sudah berbuah berapa banyak dengan cara Bapak? Saya sudah tunjukkan buah saya dengan cara saya. Saya punya pendirian. Pak Paul boleh setuju atau tidak. Pak Paul punya pendirian, boleh setuju dengan saya atau tidak. Itu hak masing-masing manusia. Ya, oke ya. Saya di sini cuma memberi masukan dan kritik kepada Pak Paul bahwa hasil dari Pak Paul ketika besitu, hasil komen di bawah itu bukan satu kebaikan, tapi hanya suatu permusuhan antar agama. Itu yang terjadi, yang saya baca komen-komen di situ. Mana ada orang pengikut saya di sini. Pak Paul boleh bacalah komen-komennya di situ. Masjid. Mereka banyak pro dan kontra, pro dan kontra itu bagus. Kalau semuanya harus pro semua salah. Selama ini kan semuanya macam Bapak semua, seperti itu semua, penakut-penakut semua kayak Bapak. Jadi saya mengkritik Pak Paul dalam hal ini buat masukan saja, maksudnya buat masukan bahwa hal ini tidak menyampaikan kedamaian di negara tempat saya tinggal. Siapa bilang? Ya kayak sudah kebanyakan ngomong, saya matikan, udah cukup. Ya sudah cukup, kebanyakan ngomong. Mana ada damai di Indonesia? Nggak ada. Sampai saya teriak. Ya kan, baru ketemu. Oke Pak Paul, karena saya di mute terus, saya leave karena saya tidak setuju dengan ya, sudah kebanyakan ngomong, jadi sudah tidak setuju dengan apa yang Pak Paul ngomong. Terus jangan fitnah saya baru ngemut sekali, karena kalau tadi mute kan saya harus mute all semuanya. Pak Paul. Ya oke, sebentar gantian dong, ngomong gantian. Justru bahagia saya nggak pernah ngemut kamu. Ya, saya mute semuanya supaya jangan rame. Ya, jadi bukan nggak mau dikritik, cuma kalau ngeritik itu harus pakai data. Bangga dengan Pak Paul. Saya punya Pak Paul, bangga Pak. Ampun, bangga saya punya Pak Paul. Karena Pak Paul berani menyatakan yang kebenaran. Menyatakan kebenaran bukan harus
bukan harus ditutup-tutupi, Pak. Gitu. Selama ini kan kita yang selalu dihina. Tapi cuman Pak Paul yang berani menyatakan kebenaran, dan kalau kebenaran itu memang tidak enak didengar. Ya gitu loh Pak Lukas. Jadi untuk menjadi warna yang terang itu tidak harus selalu ikut menjadi warna yang gelap. Karena katanya Pak Lukas udah mau pergi, kita yuk sama-sama bilang dadah. Bye. Bye Pak Lukas. Iya, jadi Pak Lukas belajar lagi yang benar. Ya, Pak Lukas belajar lagi yang benar. Hilangkan baca Alkitab lagi di kolong ranjang. Ya, terus moga-moga ada malaikat datang memberikan keberanian padamu. Ya, kalau yang saya lakukan ini ikut sekolah minggu dulu. Ya, terima kasih lah Pak. Nanti biar Tuhan supaya sendiri. Pemahaman Alkitab aja balik-balik. Tuhan sendiri yang supaya jangan mengkritik orang tanpa dasar yang benar. Agar terjadi Anda di Indonesia sudah ini. berani bawa-bawa Alkitab buat kritik saya. Ayatnya ya oke Pak Paul, saya pamit dulu. ya, kalau ayatnya sudah saya repot, Anda bisa dibully di sini. Prinsip aja Bye Pak Lukas. Oke, terima kasih. Takut lagi ya Pak Lukas ya, jangan takut lagi ya. Jangan lupa Karena kalau Anda subscribe takut channel itu nggak dari Tuhan Yesus itu, roh ketakutan itu. Poninya lucu. Pak Lukas tadi bilang nggak takut, tadi dia nakut-nakutin kita. Rajin masuk ya Pak Lukas. Pak Lukas sering-sering kesini Udah, ya. lepas aja Pak Lukas masuk ke channel Susu Kuda ya, StreamYard. John. Oke, ada ngasih voucher no pego. Dadah Pak. Udah keluar. Ya. Pak Lukas sebelum keluar subscribe dulu ya. Oke, siap. Kalian subscribe channel Susu Kuda, Pak Lukas. Kami menyayangi. Pak Paul. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Paul. Pak Pendeta Paulus. Cium pipi dulu, cium pipi Pak Lukas, cium pipi. Dadah cantik. Enak aja. Jangan lupa subscribe Pak Lukas. Nggak usah dibully juga, nggak apa-apa. Ini kan masalah pemahaman. Ketakutan itu kan wajar sebenarnya. Nah, cuman yang kita harus pahami itu bisa terjadi ke kita masing-masing. Cuman yang dilakukan Pak Paul ini selama bisa dipertanggungjawabkan, ya itu urusan Pak Paul, bukan urusan kita yang bergabung. Betul, setuju. Lagian juga kasihan orangnya error tuh pulang. Dia Bukan dibully.